di mana beliau mengkhabarkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yabulanna ahadukum fil ma'i daimi allazi la yajri summa yakhtasilu minhu walil muslim la yakhtasil ahadukum fil ma'i daimi wa huwa junub. Dari Abu Hurairah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai beliau, beliau berkata bahwasanya Nabi kita Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam bersabda, janganlah salah seorang di antara kalian kencing pada air yang menggenang tidak mengalir, kemudian dia mandi di dalamnya. Dalam lafaz Imam Muslim disebutkan, janganlah salah seorang dari kalian mandi dalam air yang diam sementara dia dalam keadaan junub. Hadis dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam kitab sahih mereka berdua. Hadis ini jamaah rahimani wa rahimakumullah mengandung banyak pelajaran. Setidaknya kita bisa turunkan lebih dari 10 pembahasan dari hadis ini. Pembahasan yang pertama, hadis ini sebagaimana yang telah kita sebutkan diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Akan tetapi hadis ini juga dikeluarkan oleh Imam Abu Daud, Imam Tirmizi, Imam Nasai, Imam Ahmad dan yang lainnya. Lafadznya hampir serupa. Akan tetapi di sana khususnya dalam riwayat Imam Tirmizi ada tambahan yang sungguh sangat membawa manfaat. Apa tambahannya? Yakni kalau kita cermati hadis ini yang ada di dalam kitab kita Umdatul Ahkam, maka larangan di sana adalah larangan untuk kencing pada air yang menggenang, tidak mengalir, kemudian mandi di dalamnya. Perhatikan, kemudian mandi di dalamnya. Perkataan kemudian mandi di dalamnya itu menunjukkan dia masuk ke dalam air tersebut. Lalu bagaimana kalau dia menciduk air tersebut? Lalu bagaimana kalau dia bukan mandi akan tetapi berwudu dengan air tersebut? Apakah diperbolehkan? Nah, ini kan timbul suatu pertanyaan. Karena yang dilarang di sini adalah kemudian mandi di dalamnya. Perkataan mandi di dalamnya ini membawakan kepada kita suatu faidah, mandi di dalam air tersebut. Lalu bagaimana kalau kemudian dia tidak mandi tetapi dia menciduk air tersebut untuk dipakai mandi? Lalu bagaimana kalau dia tidak mandi tetapi kemudian berwudu dengan air tersebut? Bagaimana hukumnya? Inilah yang kemudian tambahan yang sangat membawa manfaat dalam riwayat Imam At-Tirmizi. Inilah masalah atau pembahasan yang kedua. Seperti yang berulang kali saya sampaikan di majelis kita ini, bahwasanya di antara hal yang menjadi yakni kewajiban
seseorang ketika dia berusaha untuk menelaah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah mengumpulkan hadis-hadis yang lafadznya sejenis. Makanya berbilang ucapan dari salafus soleh bahwasanya mereka mengatakan seseorang tidak akan mungkin memahami hadis Rasulullah kecuali dia mengumpulkan lafadz-lafadz dan jalan-jalannya. Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, saya senantiasa merasa fakir sampai berhasil mengumpulkan lafadz-lafadz dan jalan-jalan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yakni merasa fakir, merasa tidak mampu untuk memahami hadis Rasulullah sampai kemudian apa? Mengumpulkan lafadz-lafadz yang semisal. Iya. Jawaban atas pertanyaan bagaimana kalau dia kencing kemudian dia tidak mandi di dalam airnya tetapi dia ciduk airnya. Bagaimana kalau dia kencing di air tersebut tidak dia pergunakan untuk mandi airnya tetapi dia pergunakan untuk berwudu. Jawaban tersebut ada di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmizi juga dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi beliau. Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata bahwasanya dia mendengar Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam bersabda, la yabullanna ahadukum fil ma'i daimi thumma yatawaddau minhu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah salah seorang di antara kalian kencing di air yang tergenang kemudian berwudu dengannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan juga hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau Sahih Jami'us Shaghir. Lafadz Imam Tirmizi ini menunjukkan kepada kita jawaban atas pertanyaan tadi, bahwa ketika tidak boleh mandi di dalam air yang telah dikencingi, ini pun menunjukkan tidak boleh menciduk air yang dikencingi tersebut untuk mandi. Sebagaimana tidak boleh mandi di air yang telah dikencingi, hadis ini, riwayat Imam Tirmizi ini menunjukkan kepada kita pun tidak boleh berwudu dari air yang telah dikencingi. Karena apa? Karena berwudu, ya, itu sudah barang tentu dia akan menciduk air, dan berwudu adalah bentuk dari bersuci, sebagaimana mandi pun bentuk dari bersuci. Maka ini menunjukkan apa? Mandi tidak boleh dengan air yang telah dikencingi, sebagaimana berwudu juga tidak boleh dengan air yang telah dikencingi. Sebagaimana tidak boleh mandi dengan cara menyelupkan atau mencemplungkan diri kepada air yang telah dikencingi, pun tidak boleh menciduk air yang telah dikencingi untuk dipakai mandi. Sama saja hukumnya. Maka dari riwayat Imam At-Tirmizi ini kita mendapatkan tambahan yang sangat berharga. Pembahasan yang ketiga,
Kata la di dalam hadis ini, di mana kalau kita cermati lafadz hadis ini, Nabi kita Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam mengatakan la yabulanna. Kata la di dalam hadis ini berarti larangan. Dan maklum ya bahwasanya larangan di dalam pembahasan fikih itu bisa bermakna dua. Yang pertama, larangan dibawa kepada makna makruh, dan yang kedua, larangan dibawa kepada makna haram. Kata-kata jangan, maka dia kalau secara tinjauan pembahasan fikih itu bisa dibawa kepada dua makna. Jangan atau dilarang dalam makna makruh, dan yang kedua jangan atau dilarang dalam makna haram. Apakah ada khilaf di antara para ulama ketika memaknai hadis ini, yakni hadis la yabulanna, janganlah kalian kencing? Apakah ada ulama yang menghukumi jangan kalian kencing di sana maknanya makruh? Apakah ada ulama yang memahami perkataan jangan kalian kencing di sana maknanya adalah haram? Jawabannya iya. Imam Malik rahimahullahu ta'ala adalah salah seorang di antara ulama yang berpendapat larangan di sini maknanya adalah makruh. Ini sebagaimana bisa kita lihat di dalam Al-I'lamnya Imam Ibnu Mulaqin. Imam Ibnu Mulaqin menetapkan bahwasanya Imam Malik memandang larangan di sini hukum asalnya adalah makruh. Hukum asal dari larangan ini menurut Imam Malik adalah makruh. Iya, dan beliau yakni Imam Malik, ya, kalau dicermati ucapan Imam Ibnu Mulaqin, sekali lagi saya jelaskan bahwasanya di antara syarah yang menakjubkan terhadap Umdatul Ahkam adalah syarah yang ditulis oleh Imam Ibnu Mulaqin yang berjudul I'lamul bil Fawaid. Ini syarah yang menakjubkan atas kitab Umdatul Ahkam yang kecil dan tidak tebal ini. Imam Ibnu Mulaqin mensyarah dalam 12 jilid, dan saya mendapatkan banyak faidah khususnya di dalam menjelaskan Umdatul Ahkam ini kepada Anda semua dari kitab tersebut. Imam Ibnu Mulaqin menetapkan bahwasanya Imam Malik berpendapat hukumnya, hukum asal dari kencing di dalam air itu makruh. Hukum asal ini bisa berubah menjadi haram kapan? Kalau secara dugaan kuat air tersebut akan berubah salah satu dari 3 sifatnya. Apa kata Imam Malik sebagaimana dinukil oleh Imam Ibnu Mulaqin? Hukum asal dari kencing di air adalah makruh. Menjadi haram di sisi Imam Malik kapan? Kalau kemudian secara dugaan kuat akan berubah salah satu dari
tiga sifatnya. Apa salah satu dari tiga sifat tersebut? Yang pertama rasa, yang kedua bau, yang ketiga warna. Rasa, bau, warna. Kita berikan sebuah ilustrasi untuk menjelaskan mazhabnya Imam Malik dalam masalah ini. Andai kata ada kencing di dalam air yang diam dan kencing tersebut tidak merubah rasa atau warna atau bau dari air tersebut, maka hanya dihukumi makruh di sisi Imam Malik. Andai kata air tersebut diam, kemudian ada kencing yang masuk ke dalamnya, dan kencing tersebut menjadikan air itu berubah rasa dan atau bau dan atau warnanya, maka hukumnya haram. Maka jemaah, kalau diangankan misalnya ada kolam renang yang tidak ada sirkulasi airnya, karena kolam renang ada juga yang punya sirkulasi air. Kemudian ada seseorang yang kencing di dalam kolam renang tersebut, dan kita sama-sama mengetahui kolam renang airnya banyak, dan kencing orang tersebut tidak merubah rasa, warna, dan bau dari air kolam renang, maka di sisi Imam Malik hukumnya semata-mata makruh. Kalau kemudian air tersebut berubah rasa, warna, atau baunya dengan sebab kencing orang tersebut, maka hukum airnya berubah menjadi haram untuk dipergunakan. Ini di sisi Imam Malik. Begitu. Ya. Adapun di sisi jumhur ulama, ya, semisal mazhab Hambali dan mazhab Zahiri, mereka berpendapat larangan tersebut jika jumlah airnya sedikit, yakni hukumnya haram jika jumlah airnya sedikit, dan hukumnya semata-mata makruh jika jumlah airnya banyak. Mungkin Anda akan bertanya-tanya, apa beda antara mazhabnya Imam Malik dengan mazhabnya Imam Ahmad dan Imam Daud Az-Zahiri di dalam masalah ini? Kalau Anda cermat lagi teliti, maka Anda akan menjumpai perbedaan di mana Imam Malik melandaskan mazhabnya di dalam masalah air dengan perubahan salah satu dari tiga sifat, berubah atau tidak. Sedangkan mazhabnya Imam Ahmad dan mazhabnya Imam Daud Az-Zahiri melandaskan boleh atau tidak, makruh atau haram berdasarkan jumlah air. Saya ulangi, tadi agak tersilap lidah saya. Mazhabnya Imam Malik di dalam masalah ini melandaskan makruh atau haram pada apakah berubah salah satu dari tiga sifatnya.
Adapun mazhabnya Imam Ahmad dan mazhabnya Imam Daud Az-Zahiri berlandaskan kepada jumlah airnya banyak ataukah sedikit. Dan ini berbeda. Ya. Kenapa Imam Ahmad tidak sama dengan Imam Malik di dalam masalah ini? Karena Imam Ahmad salah satu imam yang melemahkan hadis, sesungguhnya air itu suci, tidak bisa ternajisi akan sesuatu apapun kecuali dia berubah dengan sebab berubah warnanya, rasanya, atau baunya. Imam Ahmad meriwayatkan hadis tersebut dan beliau melemahkannya. Makanya kalau Anda lihat kitab Bulughul Maram di bab awal, yakni bab penjelasan tentang air, maka dibawakan hadis yang barusan saya sebutkan tadi dan dikatakan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, hadis ini disepakati oleh para ulama akan kelemahannya. Imam Ahmad melemahkan hadis tersebut. Maka Imam Ahmad tidak berhujjah dengan hadis warna, rasa, atau bau. Tetapi Imam Ahmad berhujjah dengan hadis dua kullah. Nah, kalau kita kembali kepada pembicaraan kita, bahwasanya mazhab Hambali dan mazhab Zahiri berpendapat larangan tersebut haram apabila jumlah airnya sedikit dan makruh apabila jumlah airnya banyak. Jadi kalau kemudian kita melihat kepada mazhabnya Imam Malik dan mazhabnya Imam Ahmad, ada perbedaan di sana. Aplikasi dari mazhabnya Imam Ahmad, apabila jumlah airnya sedikit, terkena kencing, haram dipergunakan walaupun tidak berubah rasa, warna, atau bau. Adapun Imam Malik mengatakan haram apabila telah berubah salah satu dari rasa, warna, ataupun bau. Tapi di sana ada pendapat yang ketiga. Pendapat yang ketiga yang disebutkan oleh Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullahu ta'ala dalam syarah beliau terhadap Umdatul Ahkam Taisir A'lam. Beliau mengatakan secara zahir larangan ini bermakna haram. Jadi perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yabulanna, janganlah kalian kencing, ini maknanya adalah haram secara zahir, tidak dipermasalahkan apakah jumlah airnya banyak atau jumlah airnya sedikit. Akan tetapi ada kekhususan, apabila jumlah airnya sangat banyak lagi melimpah, maka larangan tersebut tidak ada. Kalau jumlah airnya sangat banyak lagi melimpah, maka larangan tersebut tidak ada. Menurut kesepakatan para ulama, kata Syekh Al-Bassam rahimahullahu ta'ala. Contoh jumlah air yang melimpah dan sangat banyak, danau, lautan, sungai yang amat besar, airnya banyak lagi berlimpah, maka najis yang masuk ke dalamnya dianggap tidak ada. Ini kata Syekh Al-Bassam rahimahullahu ta'ala, dan beliau mengatakan ini berdasarkan kesepakatan para ulama. Lihat jemaah rahimani wa rahimakumullah, ada khilaf di antara para ulama di dalam masalah apa makna la di dalam hadis ini. Apakah bermakna makruh
ataukah bermakna haram? Ya. Nah, ketika kemudian kita kembali kepada mazhabnya Imam Ahmad dan mazhabnya Imam Daud Az-Zahiri yang mengatakan dan melandaskan makruh serta haram kepada jumlah air, mereka bersepakat bahwa saja jumlah air yang disebut banyak maupun sedikit batasnya adalah 2 qullah. Batasnya adalah dua qullah. Batas 2 qullah ini batas yang mereka sepakati, yakni di bawah 2 qullah. Maaf, 2 qullah dan di bawahnya dinilai sedikit, sedangkan 2 qullah lebih dinilai banyak. Jadi banyak dan sedikit terhitung jumlah air, maka sepakat ulama-ulama yang mengikuti pendapat ini jumlahnya 2 qullah. 2 qullah dan atau kurang dari 2 qullah maka dinilai sebagai air yang sedikit. Sedangkan 2 qullah lebih dinilai sebagai air yang banyak. Akan tetapi lagi-lagi para ulama berbeda pendapat tentang batasan 2 qullah. 2 qullah itu berapa? Ketika mereka menetapkan 2 qullah, mereka pun berbeda pendapat 2 qullah itu sebenarnya berapa. Setidaknya ada 3 pendapat di dalam masalah ini, sebagaimana bisa Anda lihat di dalam penjelasan kitab Ghayatut Taqrib. Dan insya Allah ta'ala pembahasan tentang 2 qullah ini akan kita bahas pada kesempatan yang berikutnya insyaallah ta'ala. Lalu bagaimana cara menggabungkan pendapat-pendapat para ulama di dalam masalah ini dengan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka saya mencoba untuk kemudian menggabungkan apa yang dijelaskan oleh para ulama di dalam masalah ini. Berikut perinciannya. Ini perincian yang coba saya rumuskan dari apa yang telah disebutkan oleh para ulama tadi. Dan sangat mungkin apa yang saya rinci di sini itu keliru. Ya, tetapi mudah-mudahan ya ini salah satu di antara bentuk ya usaha untuk memahami Al-Quran maupun As-Sunnah. Berikut perinciannya. Yang pertama, haram apabila airnya sedikit dan berubah. Haram apabila airnya sedikit dan atau berubah. Ya. Haram bila airnya sedikit. Ini untuk mengakomodasi pendapat Imam Ahmad. Haram apabila airnya berubah. Ini untuk mengakomodasi pendapatnya Imam Malik. Haram apabila airnya sedikit atau airnya berubah. Makruh apabila airnya banyak. Makruh apabila airnya banyak dan atau airnya tidak berubah. Ini untuk mengakomodasi pendapatnya Imam Malik dan Imam Ahmad. Imam Ahmad mengatakan makruh jika airnya banyak. Imam Malik mengatakan makruh kalau airnya tidak berubah.
Yang ketiga, haram walaupun airnya banyak dan mengalir bila disertai terjadinya perubahan salah satu dari 3 sifat. Haram apabila airnya banyak lagi mengalir apabila terjadi perubahan dari salah satu 3 sifat. Ini untuk mengakomodasi ucapan atau pendapat Imam Asy-Syafi'i. Ya. Jadi ini bentuk apa? Bentuk perincian yang coba saya rumuskan dari penjelasan yang telah lalu. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, permasalahan yang keempat bercabang dari masalah di atas, yakni masalah yang ketiga, yakni masalah yang keempat ini, pembahasan yang keempat ini merupakan turunan atas pembahasan yang ketiga. Maka para ulama berbeda pendapat tentang hukum air yang terkena kencing, apakah najis atau tidak. Ya. Bercabang dari permasalahan di atas, maka ulama berbeda pendapat tentang hukum air yang terkena kencing, apakah najis atau tidak. Kalau perkataan haram dan makruh pada pembahasan yang ketiga, itu kan tindakan hamba, yakni haram atasnya kencing di air yang sedikit. Kalau di sisi mazhabnya Imam Malik, maaf, di sisi mazhabnya Imam Ahmad, saya koreksi. Jadi itu perbuatan hamba, haram atau makruh itu perbuatan hamba. Lalu bagaimana dengan air yang terkena kencing tadi? Nah ini, Anda cermati ya, ada beda antara yang ketiga dengan yang keempat. Kalau yang ketiga adalah perbuatan hamba, ketika dia kencing di air yang sedikit atau banyak, mengalir atau tidak mengalir, berubah rasa, warna atau baunya, apa hukumnya? Apakah haram atau makruh? Berkisar di situ pembicaraannya. Nah, yang keempat ini adalah turunan dari permasalahan yang ketiga, yakni ketika sudah ada air kencing di dalam, maka ketika sudah ada kencing di dalam air tersebut, airnya hukumnya apa? Najis atau tidak? Ya. Maka di sini jemaah rahimani wa rahimakumullah, kita turunkan. Cermati baik-baik. Ini penting sekali pembahasan kita ini. Ya. Disepakati oleh para ulama seperti yang saya isyaratkan tadi, apabila air terkena najis dan berubah salah satu dari 3 sifatnya, baik rasa, warna, dan bau, maka air tersebut menjadi najis. Cermati ketentuan, syarat-syarat, dan kondisinya. Ulama bersepakat, nggak ada khilaf dalam masalah ini. Tidak ada khilaf dalam masalah ini. Sebagaimana tadi telah saya isyaratkan, nukilan dari Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani yang diiyakan oleh Syekh Ahmad Syakir ketika memberikan catatan kaki atas Bulughul Maram. Ulama bersepakat bahwasanya air apabila terkena najis dan berubah salah satu dari 3 sifatnya, rasa, warna, atau bau, maka air tersebut najis. Kalau kemudian air tersebut najis, maka hukumnya tidak boleh dipergunakan untuk bersuci. Kalau kita melihat pembagian air di sisi mazhabnya Imam Syafi'i, contoh,
kitab Ghayatut Taqrib, matan Abu Syuja'. Maka air dibagi menjadi 4. Air yang suci lagi mensucikan, itu yang pertama. Air yang suci akan tetapi tidak bisa dipakai untuk mensucikan, itu yang kedua. Kalau kita yakni apa? Membaca atau mempelajari kitab fikih Syafi'iyah, contohnya Ghayatut Taqrib. Maka air di dalam kitab Ghayatut Taqrib dibagi menjadi 4. Yang pertama air yang suci dan mensucikan. Yang kedua air yang suci tetapi tidak mensucikan. Inilah yang diistilahkan dengan air musta'mal gitu ya. Ini terlepas ada pembicaraan di dalam masalah ini. Saya hanya mengisyaratkan saja. Yang ketiga air mutanajjis, ma'ul mutanajjis, air yang telah terkena najis. Dan yang keempat ma'ul musyammas, air yang terkena panas sinar matahari, ma'ul musyammas. Ma'ul mutanajjis, air yang terkena najis, ya, dan dia yakni apa? Berubah salah satu dari 3 sifatnya, jelas tidak boleh dipergunakan untuk berwudu. Ini berdasarkan kesepakatan para ulama. Kemudian perincian yang kedua. Apabila air tersebut terkena najis, contohnya air kencing, akan tetapi tidak berubah salah satu dari 3 sifatnya. Airnya terkena najis, akan tetapi tidak berubah salah satu dari 3 sifatnya. Kalau datang pertanyaan, kenapa air yang terkena najis tidak berubah salah satu dari 3 sifatnya? Maka kalau Anda mencermati penjelasan kita tadi, maka ada 2 jawabannya. Ya, yang pertama airnya mengalir, dan yang kedua airnya sangat banyak sehingga najis yang masuk ke dalamnya dianggap tidak ada. Dan tidak membawa pengaruh sedikit pun. Misalnya, apabila ada air kencing masuk ke dalam lautan, maka lautan itu tidak terpengaruh sedikit pun. Karena airnya sungguh sangat banyak. Sungguh sangat banyak. Iya. Yakni apabila air tersebut terkena najis dan tidak berubah salah satu dari 3 sifatnya, maka di sini terjadi khilaf para ulama. Yang rajih insyaallah ta'ala, kalau air tersebut terkena najis dan tidak berubah salah satu di antara 3 sifatnya, maka air tersebut tidak najis dan tidak dibedakan antara air yang banyak maupun air yang sedikit. Jadi air yang banyak maupun air yang sedikit, ketika terkena najis dan tidak berubah salah satu di antara 3 sifatnya, maka dia tidak najis. Konsekuensi tidak najis artinya boleh dipakai untuk bersuci. Ini ya adalah pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Imam Ibnul Qayyim, Imam Asy-Syaukani dalam syarah beliau terhadap Al-Muntaqa. Kitab-kitab yang disusun secara khusus yang mengumpulkan hadis-hadis Rasulullah di dalam bab pembahasan fikih
Mungkin yang paling terkenal, yang pertama adalah Bulughul Maram. Isi Bulughul Maram kan fikih ya, kecuali di bab akhir yakni Kitabul Jami'. Kitabul Jami' di sana membahas adab, zikir, doa, akhlak. Ya. Tetapi isi umum dari kitab Bulughul Maram adalah pembahasan fikih. Kemudian mungkin yang paling terkenal Umdatul Ahkam setelahnya. Setelahnya kemudian yang terkenal Al-Muntaqa. Tapi Muntaqa ini mungkin jadi agak kurang terkenal. Yang terkenal malahan Syarahuddin Abul Barakat, yakni kakeknya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Yang mensyarahnya Imam Syaukani dalam Nailul Autar. Ya. Sependek yang saya ketahui, Al-Muntaqa ini di sekitar kita Jabodetabek kayaknya belum pernah dibahas gitu loh, Al-Muntaqa ini. Ya, Allahu a'lam, mungkin saya keliru. Kemudian setelah itu Al-Muharrar, tulisan Imam Ibnu Abdul Hadi. Al-Muharrar fil Hadis. Ini kitab-kitab yang mengumpulkan hadis-hadis fikih secara khusus. Jadi Imam Syaukani di dalam Nailul Autar berpendapat seperti pendapat yang barusan saya katakan, yakni air apabila tidak terkena najis dan tidak berubah rasa, warna ataupun bau, maka dia tidak najis, tidak diperhatikan jumlahnya sedikit ataupun banyak. Dan ulama sekarang yang berpendapat seperti ini diantaranya adalah Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Ini sebagaimana bisa kita lihat ucapan-ucapan dan pendapat-pendapat mereka di dalam kitab yakni Iqadhul Afham fi Syarh Umdatul Ahkam. Pembahasan yang kelima. Nabi kita Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam mengatakan la yabulanna ahadukum fil ma'id daimi. Lafaz daimi artinya adalah diam. Ya, lafaz daimi artinya adalah diam. Daim. Ini sebagaimana ya bisa kita lihat di dalam syarah-syarah Umdatul Ahkam. La yabullanna ahadukum fil ma'i daimi allazi la yajri. Diam yang tidak mengalir. Makna allazi la yajri, diam, daim itu artinya diam, sedangkan la yajri tidak mengalir. Bukankah diam maknanya tidak mengalir? Dan konsekuensi dari tidak mengalir air tersebut akan menjadi tenang dan diam. Lalu mengapa Nabi kita Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam mengatakan daim allazi la yajri, diam yang dia tidak bergerak? Bukankah diam itu tidak bergerak, tidak mengalir? Kalau bergeraknya air kan mengalir ya. Jadi bergeraknya air itu kan bukan berlari. Jadi jangan Anda pahami bergeraknya air itu dengan cara berlari atau berjalan. Bergeraknya air itu dengan cara mengalir. Bukankah diam, yakni air tidak bergerak, yakni air tidak mengalir? Kenapa Rasul mengatakan daimi allazi la yajri, diam dan tidak bergerak? Bukankah maknanya sama? Maka di sana terdapat dua perkataan ulama di dalam masalah ini. Pertama, perkataan allazi la yajri, tidak bergerak, itu merupakan bentuk taukid, penguat, penegasan atas lafaz daim, diam.
lafadz allazi la yajri, tidak bergerak, yakni tidak mengalir, dia merupakan bentuk taukid, penegasan, ya, terhadap lafadz daim, tidak, yakni diam, terhadap lafadz daim, yakni diam. Pendapat ini, ya, itu disebutkan oleh Imam Ibnu Daqiqil Aid rahimahullahu ta'ala. Imam Ibnu Daqiqil Aid rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau Ihkamul Ahkam, Ihkamul Ahkam ini syarah terhadap Umdatul Ahkam, mengatakan bahwasanya allazi la yajri, yang tidak mengalir, yakni tidak bergerak, merupakan bentuk penegasan atas lafadz daim, diam. Ini ucapan Imam Ibnu Daqiqil Aid. Akan tetapi di sana ada pendapat yang kedua. Ini pendapatnya Imam Ibnu Mulaqin. Kata Imam Ibnu Mulaqin, ini bukan bentuk penegasan, tetapi bentuk perincian untuk menjelaskan bahwasanya salah satu bentuk air yang diam, yakni terkadang tidak bergerak. Contohnya apa? Contohnya air yang ada di dalam bak, diam dan tidak bergerak. Tetapi ada juga air yang kelihatannya diam, akan tetapi pada hakikatnya bergerak. Contohnya apa? Air laut, laut yang tenang, air danau. Karena saking banyaknya air tersebut, maka seakan-akan dia tidak bergerak. Coba Anda lihat danau, ya, danau yang tenang, seakan-akan airnya tidak bergerak, tenang permukaannya, padahal di bawahnya bisa jadi ada pergerakan air. Iya kan? Bahkan jemaah rahimani wa rahimakumullah, orang-orang, ya, yang terbiasa dan mengetahui sifat dari danau maupun laut, mereka mengkhabarkan kepada kita bahwasanya air yang nampaknya diam di permukaan, sebenarnya di bawahnya terkadang ada pusaran dan palung yang mematikan. Itu disebutkan oleh teman-teman kita, dan alhamdulillah, ya, saya tinggal dari semenjak tahun 2007 di komplek yakni Angkatan Laut. Jadi sebagian teman-teman mereka mewanti-wanti kalau melihat air itu diam di permukaan tenang, itu bukan berarti dia tidak mengalir, bahkan di bawahnya terkadang ada pusaran lagi palung yang mematikan, tersedot orang ke bawah. Maka merujuk kepada ucapan Imam Ibnu Mulaqin, maka makna diam di sini, diam tidak mengalir sama sekali seperti air bak. Dia diam dan tidak mengalir. Sedangkan diam yang pada hakikatnya sesungguhnya ada aliran, itu contohnya danau maupun laut. Nah, turunan dari pendapat Imam Ibnu Mulaqin, kalau pendapat Imam Ibnu Daqiqil Aid, yang dimana Imam Ibnu Daqiqil Aid mengatakan diam, tidak bergerak, perkataan allazi la yajri, tidak mengalir, itu bentuk dari penguatan lafadz diam, maka selesai, tidak ada pembicaraan lanjutan atas ucapan Imam Ibnu Daqiqil Aid, mudah untuk dipahami. Adapun ucapan yakni siapa? Imam Ibnu Mulaqin, diam, beliau membedakan diam yang sama sekali tidak bergerak dan diam yang pada hakikatnya ada pergerakan.
Maka yang dimaksud di dalam hadis ini, diam dan tidak bergerak, adalah diam yang tidak bergerak sama sekali. Semisal air bak. Loh, kok bisa begitu? Telah disebutkan tadi di awal pendapat mazhabnya Imam Ibnu Mulakin yang beliau mengikuti jumhur ulama, pengecualian atas air yang jumlahnya sangat banyak, semisal danau atau lautan. Ingat tadi, telah kita sebutkan tadi ya di pembahasan yang keberapa tadi. Dikecualikan atas air yang jumlahnya sangat banyak, semisal danau atau lautan. Danau dan lautan itu nampaknya diam, tapi ada pergerakan. Nah, di sana ada khilaf di dalamnya. Dan inilah yang saya kuatkan, yakni saya menguatkan mazhabnya Imam Ibnu Mulakin di dalam masalah ini. Pembahasan yang keberapa jemaah? Ada yang mengikuti? Ke satu, kedua, ketiga, keempat, ke lima, ke enam. Dari berapa? 13. Kita lihat hadisnya, kembali kepada buku kita. Bahwasanya pada lafaz yang pertama, janganlah salah seorang di antara kalian kencing pada air yang bengenang tidak mengalir kemudian mandi di dalamnya. Ya. Sedangkan pada lafaz kedua, janganlah salah seorang kalian mandi dalam air yang diam sementara dia di dalam keadaan junub. Nah, di dalam lafaz ini, di dalam lafaz hadis ini ada dua lafaz. Ya, ada dua lafaz, yakni yang ya. Taib. Lafaz di sana ada lafaz fi. Ya. Yakni di dalam air, yakni kencingnya di dalam air. Nah, kencingnya di dalam air. Lalu bagaimana jemaah rahimani wa rahimakumullah kalau dia kencing di luar air kemudian memasukkan air kencingnya ke dalam air? Maka jumhur ulama berpendapat hukumnya sama. Karena yang dilihat bukan cara dia kencing di luar atau di dalam air, tetapi yang dilihat di sana adalah efek perubahan atas air tersebut dengan sebab najisnya. Walaupun jemaah rahimani wa rahimakumullah sebagai suatu bentuk amanah ilmiah dan sambil kita menjaga kemuliaan para ulama, memang di antara hal yang mengherankan adalah apa yang diucapkan oleh mazhab Zohiriyah, bahwa mazhab Zohiriyah berpendapat yang diharamkan adalah melakukan dua kegiatan ini bersama-sama. Maksudnya apa? Kencing dan mandi di dalamnya. Yang diharamkan itu, kata Zohiriyah, yakni kalau dipisah, dia kencing dahulu kemudian mandi, ya, atau dia mandi dahulu kemudian kencing, atau dia kencing di suatu tempat dia tuang ke air, maka tidak mengapa, kata Zohiriyah. Ini betul-betul mengherankan mazhab Zohiriyah di dalam masalah ini. Yang ini kemudian dibantah oleh para ulama, diantaranya oleh Imam Ibnu Mulakin. Jadi memang hadis ini lafadznya, janganlah salah seorang di antara kalian kencing pada air yang menggenang. Jadi maknanya apa? Kencing langsung ke air tersebut. Jadi mazhab Zohiriyah berpendapat kalau dia kencingnya misalnya di gayung, tidak di air yang menggenang,
kemudian kencing yang digayung tersebut dia tuangkan ke air yang menggenang tadi, itu nggak apa-apa. Ini betul-betul salah satu kalam zohiriyah yang mengherankan gitu ya, menakjubkan, aneh gitulah, ya, aneh. Dan ini dibantah oleh para ulama dengan bantahan-bantahan yang kemudian apa, memuaskan, ya, karena bukan semata-mata seseorang itu memang betul hadis, ayat Al-Quran, hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, itu harus dipahami sesuai dengan konteksnya, betul. Kan terkadang jemaah ini sedikit menyimpang ya, mudah-mudahan ada manfaat. Karena mazhab fikih itu bukan hanya 4 sebenarnya. Mazhab fikih itu banyak. Dunia Islam mengenal tidak kurang dari 12 mazhab fikih. Bayangkan, dunia Islam ya mengenal tidak kurang dari 12 mazhab fikih. Di sana ada mazhab Imam Laits Ibnu Sa'ad yang berkembang di Mesir pada saat itu. Di sana ada mazhabnya Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Asal muasalnya Imam Ibnu Jarir At-Tabari itu adalah Hanafi, kemudian Syafi'i, kemudian keluar menjadi imam mujtahid mutlak, mendirikan mazhab sendiri. Di sana ada mazhabnya Sufyan Ats-Tsauri. Ada 12 mazhab di dalam sejarah kaum muslimin. Setidaknya itu yang saya ketahui. Tapi kemudian dari 12 mazhab tersebut hanya ada 4 atau 5 atau 6 yang terus ada sampai sekarang. Yang 4 masyhur mazhab Hanafi, yang kedua mazhab Maliki, yang ketiga mazhab Syafi'i, yang keempat mazhab Hambali. Hanafi dinisbatkan kepada Imam Abu Hanifah, Maliki dinisbatkan kepada Imam Malik bin Anas, Syafi'i dinisbatkan kepada Imam Syafi'i, Hambali dinisbatkan kepada Imam Ahmad bin Hambal. 4 ini. Kemudian ada juga mazhab Zahiri. Zahiri, ya. Mazhab Zahiri ini dinisbatkan kepada Imam Daud At-Ta'i Az-Zahiri. Ya. Mazhab Zahiri ini ya sekitar kurang lebih 50 tahun belakangan ini itu muncul lagi pengikut-pengikutnya. Bukan berarti sama sekali tidak ada gitu ya. Sebelum 50 tahun bukan sama sekali tidak ada. Mungkin ada, tetapi tidak tampak. 50 tahun belakangan ini muncul lagi pengikut-pengikutnya, tampak. Sampai kalau kemudian kita berselancar ke dunia internet, di sana ada Ada forum Multaqa Ahluz Zahir. Yakni kumpulan ya orang-orang yang mengikuti fikih mazhab Zahiriyah. Nah, kemudian yang keenam mazhab Zaidiyah. Mazhab Zaidiyah ini sebagian ulama memasukkan kepada mazhab Zaidiyah, sebagian ulama memasukkan ke dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah, sebagiannya lagi tidak. Mazhab Zaidiyah ini pada hakikatnya adalah fikih Syiah, tetapi yang paling dekat dengan Ahlus Sunnah. Dinamakan Zaidiyah karena ya dinisbatkan kepada Zaid bin Ali, salah seorang keturunan Ali bin Abi Thalib. Bukan anaknya Ali bin Abi Thalib, tapi salah seorang di antara Ahlul Bait. Ulama-ulama yang bermazhab Zaidiyah
yang mungkin kita kenal secara baik. Yang pertama Imam Syaukani. Syaukani itu Zaidiyah mazhab fikihnya. Yang kedua Imam Son'ani. Ya, Imam Son'ani fikihnya mazhab Zaidiyah. Imam Son'ani itu apa? Penulis syarah terhadap Bulughul Maram, Subulus Salam. Ya, tapi fikih mereka sangat dekat dengan fikih Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, di antara hal yang mengherankan dari mazhab Zahiriyah adalah seperti itu. Yakni apabila seseorang kencing di kaleng misalnya, kemudian air kencingnya yang ada di kaleng itu dituang ke dalam air yang diam tidak menggenang, maka tidak mengapa. Dan atau kalau dia kencing tidak berniat mandi pun tidak mengapa. Dan atau kalau dia kencing kemudian mandi pun tidak mengapa. Atau dia mandi terlebih dahulu kemudian dia kencing, tidak mengapa. Kalau orang lain kencing dan dia mandi di dalamnya pun tidak mengapa. Yang terlarang dia mandi sekaligus kencing. Nah, begitu. Janggal ya kalau Anda dengar ya. Jadi kalau ada orang kencing di air tersebut, si A kencing di air tersebut, yang mandi B, nggak apa-apa, kata Zaidi. Kata Zahiri. Yang terlarang adalah dia yang kencing dan dia yang mandi. Padahal sudah barang tentu secara akal, yakni apa? Secara akal sehat dan perasaan, kalau ada orang yang kencing di air tersebut dan yang lain mandi, maka yang lain ini lebih jijik daripada dia mandi di air kencing